Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rido Ghazali Rahman. Saya dari Universitas Muslim Indonesia, Prodi Manajemen. Hari ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu dengan judul Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Pada mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi, terdapat capaian pembelajaran jurusan. Yang pertama adalah mampu menguasai konsep dan pemikiran manajemen dan bisnis dalam dinamika lingkungan bisnis global dalam pemecahan masalah. Yang kedua adalah mampu menguasai konsep dan teori terkait dengan fungsi manajemen dan fungsi bisnis untuk memecahkan tantangan bisnis pada berbagai tipe organisasi. Yang ketiga adalah mampu mengidentifikasi dan menganalisis peluang bisnis, menciptakan ide bisnis, serta menyelesaikan tantangan bisnis dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan manajemen. Yang keempat adalah mampu berpikir secara kritis dalam memberikan solusi pada permasalahan manajemen dan bisnis. Yang kelima adalah mampu menggunakan alat dalam pengambilan keputusan bisnis untuk memecahkan permasalahan organisasi. Yang keenam adalah mampu mengevaluasi isu-isu yang berkaitan dengan etika bisnis, keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama adalah memahami konsep dasar investasi serta berbagai instrumen di pasar modal, termasuk karakteristik obligasi, reksadana, dan saham sebagai pilihan investasi. Yang kedua adalah menjelaskan hubungan antara risiko dan return teori portofolio serta strategi pemilihan portofolio yang optimal berdasarkan profil risiko investor. Yang ketiga adalah menerapkan metode penilaian untuk obligasi dan saham serta menggunakan analisis fundamental dan teknikal dalam pengambilan keputusan investasi. Yang keempat adalah memahami model-model keseimbangan pasar, konsep efisiensi pasar, serta instrumen derivatif sebagai alat manajemen risiko termasuk peluang dan risiko dalam investasi internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi terkait dengan mata kuliah Teori Portofolio dan Analisis Investasi. Berikut tayangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Baik ya. Jadi materi kita pada hari ini itu topiknya adalah beta saham. Jadi ini bukan bahasa Papua ya, bukan beta ya. Jadi ini bahasa keuangan gitu ya. Jadi topik kita adalah beta saham. Berdasarkan materi sebelumnya, ada yang bisa jawab enggak? Apa sih itu saham? Silakan, Rahman. Saham adalah bukti kepemilikan perseorangan maupun badan usaha terhadap sebuah perusahaan. Betul. Jadi saham itu adalah bukti kepemilikan kita terhadap perusahaan. Jadi kalau misalnya kita beli saham ya, beli kepemilikan ya, saham itu diibaratkan adalah kepemilikan kita, sebuah kayak sertifikat begitu, dinominalkan dan ada value-nya. Value-nya adalah harga saham itu sendiri. Itu beta saham. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama adalah kita harus mengetahui dulu pengertian dari beta itu sendiri. Ya, itu yang paling pertama. Yang kedua adalah karakteristik dari beta. Apa karakteristiknya? Apa yang ciri-ciri dari beta itu seperti apa? Ya. Yang ketiga adalah bagaimana cara menghitung beta. Ya, jadi kita belajar tentang bagaimana pengertian betanya dan bagaimana cara menghitung beta itu sendiri. Oke. Kita masuk dulu pada pengertian dari beta. Ya, jadi simbolnya beta adalah ini ya. Untuk pengertian adalah sebuah ukuran volatilitas atau risiko sistematis dari keamanan atau portofolio dibanding dengan pasar secara keseluruhan. Jadi kata awamnya, kata gampangnya adalah beta itu adalah sebuah resiko. Ketika kita beli saham, ketika kita beli aset, ya kita harus tahu betanya, kita harus tahu resikonya. Resikonya itu ya diibaratkan atau dibuktikan melalui numerikal dari beta. Ya. Dan beta sendiri ini ya kita bandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Ya.
pasar secara keseluruhan dibuktikan dengan adanya IHSG kalau di Indonesia. Tapi kalau misalnya di luar negeri seperti di Amerika, itu disebut S&P atau Standard and Poor. Jadi IHSG, apa yang dimaksud dengan IHSG? IHSG adalah indeks harga saham gabungan, ya. Jadi indeks harga saham gabungan itu adalah seluruh saham yang ada di Indonesia, yang ada di negara Indonesia, dimasukkan ke dalam satu indeks. Indeks itu dinamakan IHSG atau disebut pasar secara keseluruhan. Jadi beta itu kita bandingkan dengan pasar secara keseluruhan. Begitupun juga sama dengan indeks pada di luar negeri, ya, namanya ada Standard and Poor 500, ya, itu di Amerika Serikat. Selanjutnya adalah kriteria dari beta itu sendiri. Jadi beta itu punya kriteria. Jadi kalau misalnya kita sudah mengkalkulasi atau menghitung beta, pasti ada hasilnya. Hasilnya itu punya kriteria. Kalau misalnya nilai dari beta itu lebih dari 1, ya, lebih dari 1, ini menunjukkan harga saham perusahaan adalah lebih mudah berubah dibanding dengan indeks pasarnya. Tadi kita sudah tahu pengertian dari indeks pasar, ya. Indeks pasar itu juga ada yang namanya IHSG tadi, ya, IHSG, ada S&P 100. Itu dibandingkan. Jadi kalau misalnya betanya lebih besar daripada 1, berarti misalnya angkanya lebih besar daripada 1, berarti saham itu lebih mudah berubah dibanding dengan indeks pasarnya. Harganya itu lebih mudah berubah, gitu, berubah sewaktu-waktu. Kalau misalnya nilai betanya itu lebih dari 1. Kalau misalnya nilai betanya di bawah 1, menunjukkan tidak terjadinya kondisi yang mudah berubah berdasarkan kondisi pasar. Gitu. Kalau misalnya nilainya di bawah 1, berarti apa? 0,0, tuh bisa minus 0,005 juga bisa. Yang penting di bawah angka 1. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dia di bawah 1, angka betanya, berarti risikonya itu tidak mudah berubah-ubah atau disebut risikonya tidak terlalu beresiko. Ya. Selanjutnya adalah beta sama dengan 1. Ini menunjukkan kondisi sama dengan indeks pasar. Ya. Jadi kalau misalnya indeks pasarnya, contohnya adalah sebesar 1.500. Terus betanya hampir sama dengan 1.500 dan 1.099, ya. Gitu. Nah, ini menandakan bahwa harga sahamnya itu ketika pasarnya berubah, dia mengikuti harga indeksnya. Jadi tidak terlalu signifikan naik turunnya. Dia mengikuti pasar. Kalau pasarnya sekarang lagi turun, berarti sahamnya itu lagi turun juga. Kalau pasarnya lagi naik, berarti aset sahamnya juga ikut naik. Gitu. Jadi itu simpelnya, ya. Jadi kalau misalnya dia betanya lebih dari 1, berarti dia mudah berubah. Berarti risikonya tinggi kalau dia mudah berubah. Kalau misalnya dia di bawah 1, risikonya minim. Kalau misalnya dia sama dengan 1, jadi dia mengikuti kondisi pasar hari ini, kondisi pasar sekarang. Ya, itu adalah kriteria. Sampai di sini, ada yang ingin bertanya? Oke, silakan Pak Rahman. Kira faktor yang memungkinkan kondisi ini, di mana persentase tadi dari beta tadi lebih daripada 1 misalnya. Dan apa kira-kira faktor yang mempengaruhi sehingga dia bisa berubah resiko? Dan apa yang menyebabkan dia resikonya lebih rendah? Oke. Jadi sebenarnya
pertanyaan itu nanti kita akan dibahas slide selanjutnya, tetapi secara garis besarnya saja ya. Jadi kalau misalnya kita masuk di kriteria, yang pertama, kriteria lebih dari satu. Kriteria lebih dari satu ini adalah disebut dengan unsystematic risk gitu ya. Ya. Jadi itu dia tidak bisa diubah. Biasanya itu dia risikonya terkait dengan apa? Suku bunga. Terus ada juga terkait dengan kondisi politik, keamanan, ya. Ada juga terkait dengan inflasi. Itu adalah salah satu macam-macam risiko yang tidak bisa diubah. Gitu. Biasanya dia masuk dalam kriteria lebih dari satu. Ditanya lebih dari satu. Kalau misalnya dia masuk dari kriteria lebih kurang dari satu, risikonya itu bisa ditanggulangi. Gitu. Ya. Risikonya itu bisa ditanggulangi. Contohnya misalnya risiko keuangan. Ya. Kalau misalnya risiko keuangan bulan ini laba kita turun, ya. Apa yang harus kita lakukan kira-kira? Menambah pendapatan kita. Ya, itu adalah risiko keuangan. Kalau misalnya di dalam perusahaan kita terjadi korupsi misalnya, terjadi perbuatan hukum, apa yang harus kita lakukan? Melakukan audit internal untuk mengetahui siapa yang bersalah di dalam perusahaan gitu, supaya kita bisa menanggulangi risiko tersebut. Nah, biasanya risiko tersebut ada di bawah beta minus di bawah beta 1 gitu. Nah, itu ya. Jadi itu adalah penjelasan singkat apa yang bisa mempengaruhi dari harga saham tersebut, apa yang bisa mempengaruhi dari portofolio tersebut. Begitu Rahman kira-kira. Ya. Oke. Selanjutnya. Berikut adalah penjelasan terkait dengan systematic risk. Tadi seperti saya bilang ya. Jadi yang pertama adalah risiko yang tidak dapat dikurangi atau dihilangkan dengan jalan melakukan diversifikasi. Dan ada juga ya yang berkaitan dengan risiko tidak sistematis. Ini yang kedua ya. Jadi ini risiko yang bisa kita tanggulangi gitu. Jadi ada dua tadi ya, risiko sistematis dan risiko unsistematis. Ya. Oke, kita lanjut saja. Oke. Berikut adalah diagram ya, kriteria beta. Jadi ini adalah berdasarkan tadi penjelasan yang saya berikan ya. Kalau misalnya betanya lebih dari satu, dia masuk kepada unsystematic risk. Gambarnya ada di atas total risk ya, di atas ini. Kalau misalnya kita berkaitan dengan systematic risk, jadi risiko yang bisa ditanggulangi, dia ada di bawah ini, di bawah garis rata-rata. Jadi ini adalah gambar grafik yang terkait dengan unsystematic risk dan systematic risk ya. Oke. Selanjutnya adalah kita akan melakukan perhitungan terkait dengan beta saham. Jadi ini mungkin agak sedikit rumit ya. Rumus dari perhitungan beta adalah simbol beta saham, SI adalah beta harga perusahaan atau nilai perusahaan ya, sama dengan sigma ya, sigma covariance ya, dalam kurung SI adalah harga saham dikali dengan KP atau indeks pasar atau kondisi pasar ya. Jadi sigma covariance dibagi dengan sigma variance ya. Oke, kalau misalnya kita masuk di sigma covariance, kita masuk lagi pada rumus berikut. Untuk mencari covariance ya, maka rumusnya adalah harga saham dikurang dengan rata-rata harga saham atau SI underline
SI garis atas dikali dengan kondisi pasar pada tahun tersebut dikurang dengan kondisi rata-rata pasar tersebut. Itu untuk mencari sigma covariance. Selanjutnya untuk mencari sigma variance ya sama dengan kondisi pasar tahun ini atau hari ini dikurang dengan rata-rata kondisi pasar dipangkat 2 atau kuadrat gitu. Itu adalah untuk mencari rumus sigma covariance dan sigma variance ya. Untuk keterangannya ada di bawah sini ya. Covariance adalah covariance saham I pada kendala pasar. Yang kedua adalah variance atau disebutnya variance kendala pasar. Beta atau beta systematic risk atau unsystematic risk. SI adalah saham perusahaan I. T adalah periode waktu. KP adalah kendala pasar. SI garis atas adalah rata-rata saham perusahaan. KP garis atas adalah rata-rata kendala pasar. Itu adalah rumus dari beta saham. Ya, oke. Kita masuk di contoh soal 1. Ya. Ini sebenarnya gampang, cuma perhitungannya agak ribet, ya, agak banyak sekali perhitungannya. Jadi untuk menghitung beta saham kita perlu data history terlebih dahulu, ya, data history terlebih dahulu. Data history terlebih dahulu adalah harga saham A, harga saham B, dan harga saham C. Dan data indeks pasar atau IHSG. Jadi kalau misalnya kasusnya ada di luar negeri, berarti bisa saja pakai standar N4, ya, standar S&P 500. Data kita adalah dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017, ya, meliputi harga saham dan indeks pasar. Berdasarkan data tabel di atas, tentukan perusahaan mana yang layak untuk dipilih. Jadi kita mau tahu perusahaan mana yang akan kita pilih, ya, yang akan kita kerjakan proyeknya, yang akan kita beli sahamnya. Apakah saham A, B, atau C. Nanti kita akan memilih dari ketiga saham ini berdasarkan indeks pasarnya. Ya. Oke. Berikut adalah cara pengerjaannya. Jadi ini adalah data yang tadi sebelumnya ya. Jadi saya kasih pindah ke slide selanjutnya. Oke. Data saham A, kita cari rata-ratanya dulu. Ya, kita cari rata-ratanya. Dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Jadi kalau misalnya cari rata-rata, kita jumlahkan semua. Ya, kita jumlahkan semua, baru dibagi dengan jumlah datanya. Maka kita akan dapat rata datanya. Jadi kita tambah dulu semua, terus kita bagi dengan jumlah datanya. Berapa jumlah datanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dibagi dengan 6. Oke, untuk mencari rata-rata. Nah, selanjutnya kita kerjakan juga yang saham B sama saham C. Kita cari rata-ratanya. Begitupun juga dengan kondisi pasar. Kita cari rata-ratanya. Jadi rata-rata saham B 2,77, rata-rata saham C 3,33 dan kondisi pasarnya adalah 4,13. Nah, oke. Tahap selanjutnya kita masuk di rumusnya, ya. Rumus untuk mencari beta saham yang pertama adalah kita cari dulu covariance-nya. Ya, tadi sudah ada di rumusnya, kita cari covariance-nya. Untuk mencari covariance, kita kurangkan dulu antara SI dikurang dengan rata-ratanya. SI ini adalah rata-rata periode pertama, ya. Kita ambil di sini dulu ya. Untuk saham A, kita cari dulu. Selanjutnya kita kurangkan dengan rata-rata. Periode tahun 2012 dikurang dengan rata-ratanya adalah 3,75. Oke, jadi gini. Covariance S T ya sama dengan 3,5 dikurang dengan 3,75. Oke. Terus dikali dengan
KP adalah kondisi pasar pada tahun 2012. Berarti adalah 3,5. Dikurang dengan 4,13. Kita eksekusi. Hasilnya berapa kira-kira? Kita nyontek dulu ya. Hasilnya adalah 0,158. Jadi kita kurang dulu dua-duanya yang dalam kurung, baru kita kalikan. 0,158. Nah, itu adalah untuk yang periode ke-12. Selanjutnya, kita harus cari untuk periode yang ke-13. Periode yang ke-13 apa? Ada yang bisa bantu saya? Bagaimana? Periode yang ke-13. 4,5 kurang 3,75 terus kali 4, berapa? 3,5. Kita kurangkan dulu, kita kalikan dulu dengan kondisi pasar. 3,5 dikurang dengan rata-ratanya berapa? 4,13. Berapa hasilnya? Kita lihat dulu. Hasilnya adalah 0,1. Begitupun sampai dengan tahun 2017. Ya. Tidak sampai di situ saja. Kita harus hitung untuk saham B-nya. Caranya sama seperti itu. Ya. Begitupun juga dengan saham C. Ya. Oke, gampang ya? Gampang. Kita hitung dulu saham A dulu, saham B, baru saham C. Itu untuk covariance. Oke. Selanjutnya, kita mau hitung untuk variance-nya. Ya. Variance-nya adalah rumusnya. KP, ya. Dengan KP adalah kondisi pasar sekarang adalah 3,5. Ya. 3,5. Dikurang dengan rata-rata 4,13. Selanjutnya apa? Pangkat 2. Maka hasilnya adalah ini ya, untuk variance-nya. Hasilnya adalah yang pertama 0,401. Ya. 0,401. 0,401. Beruntut sampai ke bawah kita hitung mulai dari tahun 2012 sampai dengan tahun 2017. Jadi karena variasinya cuma kondisi pasar hari ini cuma satu, indeks IHSG cuma satu, berarti cuma satu baris saja. Ya. Tapi kalau misalnya kita mau hitung dengan covariance, ya berarti kita harus punya 3 data saham. Ya, 3 data saham. Saham A, saham B, saham C. Oke. Hasilnya, ya, hasil angkanya kita masukkan ke dalam sini semua. Oke, kita masukkan ke dalam sini. Dan ini untuk yang variance, ini untuk yang saham A, saham B, saham C, ya. Ini untuk yang variance. Setelah itu kita rata-ratakan dari atas sampai ke bawah untuk mencari rata-ratanya. Begitupun juga yang kondisi pasarnya. Oke. Langkah terakhir adalah kita mau hitung beta sahamnya. Ya. Oke. Rumusnya tadi apa? Beta saham. Covariance dibagi sigma covariance dibagi dengan sigma variance. Ya. Jadi kalau misalnya sudah kita dapat covariance-nya, kita bagi dengan apa? Variance. Oke. Berikut perhitungannya. Masuk di rata-rata saham A sebesar 0,050. Itu adalah rata-rata yang sudah kita dapat berdasarkan covariance.
dibagi dengan 0,933 dari variance. Hasilnya adalah minus 0,054. Jadi kita sudah dapat hasil untuk beta saham A gitu. Kita hitung lagi untuk beta saham B. Tadi sudah didapat ya rata-ratanya sebesar 0,007 dibagi dengan 0,933. Ini sama semua variansinya ya, karena kita tadi sudah hitung varians ya. Begitu pula dengan saham C-nya gitu. Sigma covariance-nya ya, minus 0,647 dibagi dengan 0,993. Jadi hasilnya adalah minus 0,693. Nah, dari sini kalau sudah dapat angka betanya, kita bisa tahu berdasarkan kriteria tadi yang kita pelajari. Kira-kira seperti apa? Ini hasilnya. Ya. Selanjutnya, kita akan melakukan interpretasi. Ya. Dari ketiga saham sini, ada enggak yang di atas satu? Ada enggak yang di atas satu ditanya? Tidak ada. Semua di bawah satu. Berarti apa kalau di bawah satu? Berarti dari ketiga saham ini, ya, dari ketiga aset ini tidak terjadi kondisi yang mudah berubah dibanding dengan kondisi pasarnya. Gitu. Berarti asetnya ini, kalau misalnya dia kena gempuran inflasi, kena gempuran suku bunga yang tinggi, ya, risikonya minim sekali dibanding dengan aset yang lainnya, gitu. Karena nilai betanya di bawah dengan 1. Gitu. Kalau misalnya betanya di atas dengan 1, berarti risikonya mudah berubah. Ketika ada yang namanya unsystematic risk, seperti inflasi, seperti suku bunga, kondisi politik, gitu. Jadi kalau misalnya saya sebagai investor, saya sebagai pemilik proyek yang ingin membeli sebuah portofolio, kira-kira ya beta saham yang seperti apa yang saya akan pilih? Pastinya yang di bawah 1, gitu ya. Itu adalah salah satu syarat untuk memilih sebuah aset. Nah, pada saat ini nilai seluruh saham memiliki beta di bawah 1. Ini menunjukkan tidak terjadinya kondisi yang mudah berubah berdasarkan kondisi pasar, artinya semua memiliki resiko yang rendah dan sistematik dapat diperkirakan, namun return yang dihasilkan juga rendah. Jadi kalau misalnya dia memiliki risiko yang tinggi, berarti saham tersebut memiliki profitabilitas yang mungkin juga tinggi, memiliki return yang tinggi. Kalau misalnya saham itu memiliki risiko yang rendah, berarti profitnya juga rendah atau returnnya juga bisa saja rendah. Oke, terakhir adalah soal tugas bagi adik-adik sekarang. Jadi, tugasnya yang pertama adalah ada sebuah investasi saham di Bursa Efek Indonesia. Anda harus mengetahui saham yang akan diberi berdasarkan perhitungan covariance dan variance. Dan terakhir adalah beta. Ya, nilai saham perusahaan dan indeks gabungan pasar setiap tahunnya disajikan dalam tabel berikut. Jadi ini datanya hampir sama dengan contoh yang tadi saya jelaskan ya. Gitu. Jadi ada proyek A, proyek B, sama proyek C. Yang tadi adalah saham A, saham B, dan saham C. Dan ada juga kondisi pasar. Angka yang berbeda di sini adalah 1 digit NIM terakhir kalian. Kalau misalnya NIM terakhir kalian 9, berarti di sini adalah angkanya adalah 9. Kalau misalnya NIM terakhir kalian ada 8, berarti di sini adalah 8. Jadi setiap mahasiswa berbeda-beda hasilnya. Ditanyakan, berdasarkan data tabel di atas, tentukan saham perusahaan mana yang layak untuk dipilih. Oke, jadi tugasnya ini adalah dikerjakan di satu lembar kertas, ya, dan nanti yang teman-teman harus scan lembar kerja tersebut dan dikumpul pada hari Senin depan, ya. Oke, jadi mungkin itu saja dari pemaparan saya terkait dengan beta saham, ya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video singkat dari proses mengajar saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.